ada temennya temen gue. Jadi nih, dia tuh waktu itu gue dengar doang sih. Dia buka diem-diem cok. Padahal ini kan lagi bulan puasa ya. Buka diem-diem di warkop. Anak cewek sekolah. Berani banget. Kata gue. Padahal kan belum puasa. Iya. Kagak boleh ya udah mana itu. Oke lagi. Anak-anak, kamu sedang ngapain nih? Iya pak. Ya Allah, kamu puasa nggak? Puasa. Kok membicarakan aib orang, saya dengar? Ya Allah, kamu tahu nggak yang membatalkan puasa? Makan minum. Nah kan, kemudian yang membatalkan pahala puasa tahu nggak? Apa? Tadi itu yang kalian lakukan, membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan temen, ya. Memang puasanya nggak batal, tetapi nak membatalkan, mengurangi pahala puasa kita. Kalau kita bicarakan kejelekan orang, aib orang lain, ya kan? Walaupun itu benar, tetap namanya gibah, namimah. Maka itu adalah mengurangi pahala ibadah puasa kita. Oke, baik sekalian. Supaya lebih sempurna, saya akan sampaikan sesuatu yang supaya di bulan Ramadan ini puasaan itu betul berkualitas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pagi siang hari ini bisa bertemu dengan kalian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah, menambah ilmu orang kita. Sekalian, bahwa berpuasa itu adalah tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi seyogyanya 5 panca indera harus berpuasa. Supaya apa? Supaya puasa kita berkualitas. Kata Rasulullah, kam min so'imin laisau ilaju walatos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus. Tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena itu ketika puasa bibirnya tidak dijaga. Dengan sengaja membicarakan aib orang lain, membuka kejelekan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain di depan umum. Dalam hadis Imam Bukhari katakan, malam yada wal zur wal amru bih. Alaihissallahu hajatullah. Maka Allah tidak punya hajat, tidak akan menilai orang yang ketika berpuasa dia tidak bisa menjaga lidahnya dari berdusta, termasuk membicarakan orang lain. Maka hindarilah ketika kita puasa, hindari untuk membicarakan atau menggunjing atau memfitnah orang lain. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah katakan wala taqdub ba'duhum ba'dun ayuhibahi maitan pakar itu. Jangan kalian menggibah sebagian lain dengan sebagian lain. Artinya jangan kalian menggunjing, membicarakan aib teman, saudara, atau musuh lah bahkan. Suka nggak kamu makan daging saudaramu yang sudah meninggal? Enggak. Nah, itu perumpamaan. Perumpamaan orang yang menggibah, menggunjing, menjelekkan, memfitnah saudaranya, bagaikan kita makan daging yang sudah meninggal, kita makan daging saudara kita. Pasti kita kan jijik kan? Itulah perumpamaan orang yang menggunjing, orang yang membicarakan aib orang lain. Bahkan dalam hadis lain, bahwa Allah mengampuni dosa zina. Tapi Allah nggak mengampuni dosa orang yang menggunjing, menggibah. Ya Allah. Sebelum ia minta maaf pada orang yang dia gunjingi, maka Allah nggak akan mengampuni dosa kita.
Maka kalau tadi kalian bicarakan aib teman kalian, maka segeralah nanti kalian datangi teman itu, minta maaf pada dia. Kalau dia nggak mau maafkan, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Nanti di akhirat, orang yang menggunjing, orang yang suka ngibah aib orang lain, maka nanti di akhirat pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang kita gunjingi. Pahala kita. Habis pahala kita nih. Nggak cukup bayar karena kita gunjing kan. Maka dosa dia buat kita yang gunjingin. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nah, maka mulai sekarang hati-hati. Jangan sampai menggunjing, apalagi lagi sedang berpuasa. Di luar puasa pun sama. Di puasa lebih besar dosanya. Bahkan menghancurkan, menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Sayang kan? Dari pagi kita sudah nahan lapar, haus. Tapi ketika dikalkulasikan, nanti di hadapan Allah, tidak ada catatan amal kebaikan kita. Rugi kan? Rugi. Makanya mulai sekarang terus belajar, terutama belajarlah tentang hukum puasa. Nah, orang yang tidak tahu hukum puasa, maka akan rusak ibadah puasanya. Orang yang nggak tahu yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, maka akan kehilangan pahala yang besar. Orang yang nggak tahu sunnah-sunnah ketika puasa, dia akan kehilangan pahala yang besar. Padahal Allah membuka pintu sesuasnya, memberikan rahmatnya untuk kita umat Islam yang berpuasa untuk memperbanyak amal ibadah di dalam bulan puasa ini. Agar apa? Agar nanti endingnya kita tuh meraih apa? La'alakum tatakun. Derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka mulai sekarang dan seterusnya ya, biasakan. Nah, ini puasa ini kan mentarbiah kita, mengedukasi kita, mengajar kita apa? Disiplin hidup. Ya kan? Nah, ketika kita puasa, kita harus apa? Disiplin membentengi 5 panca indera kita. Apa sih 5 panca kita tuh? Pertama apa? Kedua mata. Ya. Nah, mata ketika puasa dijaga, jangan sembarangan lihat. Ya, ketika lihat yang bukan haknya, maka akan berkurang pahala puasa kita. Bibir. Ya kan? Ketika membicarakan aib orang lain atau menggunjing atau menggibah atau memfitnah, akan hilang pahala puasa kita. Tangan, jangan sembarangan megang. Ketika puasa, jangan megang yang bukan muhrimnya. Bukan mengambil, bukan haknya. Apalagi perasaan, pendengaran. Dengarkanlah ayat-ayat Allah ketika puasa. Jangan lagi puasa yang dengerin lagu, musik. Bukan nggak boleh dengerin musik, boleh. Tapi momen yang tepat di bulan Ramadan adalah mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan pelajaran-pelajaran. Itu baru nanti puasanya berkualitas. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang sangat identik adalah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kalau bisa minimal ya, itu 1 bulan ini bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Dibaca. Sudah berapa juz? Neris, sudah berapa juz? Karena kesibukan, belum. Apa, Pak Ustadz? Berapa juz kamu? Udah tadarus selama 3 hari. Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz 28 sih Pak Ustadz. 28 ayat atau mana? Iya. Kamu? Alhamdulillah saya udah nyampe juz 15. Juz 15? Masya Allah. Kamu? Baru 2 juz. Baru 2 juz. Karisa? Juz 30 sih Ustadz. Juz 30. Oke. Terus yang lainnya? Kamu? Juz 25. Ya, maka biasakan nak, selama Ramadan ini kalau bisa diurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai Anas. Ya. Usahakan buat schedule 1 hari 1 juz.
supaya nanti pas 30 hari kita hatam Al-Quran 30 juz. Maka insya Allah puasanya berkualitas. Ya, nah, mudah-mudahan puasa kita di bulan ini, tahun ini betul-betul puasa yang berkualitas. Sehingga puasa kita tidak batal dan pahala puasa kita pun full 100% karena kita jaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila Bapak mengganggu keasikan kalian ngobrol di sini. Ya, ucapan terima kasih, maaf. Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini berarti kita harus minta maaf dong. Iya, Malah lagi sama orang. Iya dong, haruslah. Jadi langsung kamu datangi teman yang kamu tadi kunjungi, minta maaf. Supaya cair semuanya, nggak berdosa. Benar. Oke? Makasih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Makasih ya Pak Ustaz. Saya pamit ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.